Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa damana bihi wa bi'udubihi fid dharaini amin. Sumaqtada bil imami kama sabaqa ay fi adabil jumu'ati. Fa idza sami'ta qira'atal imami fala taqra'u ghairal fatihati. Fa idza faragta ay min salatil jumu'ati wa sallamta minha faqra'il fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin wal ikhlasa sab'an wal mu'awwidhataini sab'an fadhalika ay madhkuri al madhkuru minas suwari ya'simuka ay yamna'uka minas su'i minal jumu'ati ilal jumu'ati wa yakunu hirzan ay wiqayatan laka minasyaitani kama rawahu Ibnu Sunni min hadis Aisyah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakin bidunil fatihati wa rawal hafizu al-munziri an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jumu'ati qabla ayyusniya rijlahu fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulih wa qul arba'a marratin kama nukila an-Nirdamiri an Abi Thalib ba'da dhalika ay ba'da salamil jumu'ati kama fil ihya'i wa kama naqalahu an Abi Thalib al-Makki. Allahumma ay billah ya Allah ya Ghaniyu ay man la yabtakiru ila syai'in ya Hamidu ay mustahiqus sana'i ya mubdi'u ay muzhiru syai'i minal adami ilal wujudi ya mu'idu ay khaliqu syai'i ba'da adamihi ya rahimu ay muridul in'ami ya wadudu ya man yajibul khair ya man yuhibbul khaira li jami'il khalaiqi aghdini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Yuqalu man dawama ala hadha du'ai agnahu Allahu an khalqihi wa rizqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih fid dharain amin. Tsumma tadi bil imami kama sabaq. Kemudian mengikutlah dengan imam, artinya sholat bermakmum dengan imam kama sabaqa, bagaimana telah dahulu, halaman 52. Sabaqa itu halaman 52. Fi adabil jum'ati, dalam adab Jumat. Jadi setelah mendengarkan khutbah, terus ada khutbah, kita nggak boleh bicara, makruh kita kalau berbicara. Sah gimana tapi makruh. Ada sebagian ulama menganjurkan ketika khutbah kedua, ketika khatib imam dan khatib ini naik di khutbah kedua, kita baca ya qanil ya mu'min 40 kali. Itu ijazah dari Habib Salim, ijazah dari Habib Hasan Asy'ari, Syekh Abu Bakar. Itu baca ya qanil ya mu'min 40 kali. Biar dikasih gampang rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacanya pas imam naik khutbah kedua, bacanya ya qanil ya mu'min 40 kali. Setiap 10 kali
ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Ghani, pas 10 kali akan ini. Terus ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni ya Ghani, pas 10 kali akan ini 40 kali. Itu dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri. Jazanya tuh udah dikasih gampang milik istrinya. Tuh ya, bacanya pas khutbah kedua, kayak yang di Rajab, matra di bulan Rajab itu Muhammad Rasulullah Ahmadur berapa kali? 35. Kalau ini kalau yang mau salat Jumat gitu. Kalau keburu baca surat Toha sebelum khutbah, buru nggak? Imam Haddad amalannya itu surat Toha sebelum Jumat. Kalau di sana diterim di Masjid Jami' sebelum khutbah itu ada sekitar waktu 15 menit. Jadi habis adzan pertama, muraki yang biasa kali kita minimal sama malaikat tahu, baca sholawat sampai 15 menit. Jadi kita sholat hajat baca puluh 200 keburu antara adzan sama khutbah, dan khotibnya pun datangnya belakangan. Nah, Imam Haddad di waktu itu sering membaca surat Toha. Baca surat, ya kalau nggak keburu surat Toha baca tadi aja ya Bani ya Mughni pas di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua baca ya Bani ya Mughni. Nah, udah kelar adab-adab mendengarkan khutbah. Khutbahnya juga harus sah, kalau nggak sah khutbah nggak sah Jumatnya. Sumaktadi bil imami kama sabaq. Kemudian bermakmumlah engkau dengan imam, ikutin imam, maknanya sholat kama sabaq fi adabil Jum'ah yang berjumlah 16, itu yang syarat imam dan makmum, terus di adab Jumatnya juga ngikut. Habis itu fa idza sami'ta qira'atal imami fala taqra ghairal Fatihah. Bila engkau mendengarkan akan bacaan imam, maka janganlah engkau baca selain Fatihah. Kalau kita kedengaran imam baca Fatihah dan surat, kita tugas kita adalah mendengarkan Fatihahnya imam. Setelah selesai Fatihah imam, kita baca Fatihah. Kalau kedengaran, itu tuh fala taqra ghairal Fatihah. Jangan baca selain Fatihah. Dengerin bacaan imam. Wa idza qara'ta, maka jika engkau kelar selesai min salatil jumu'ati, dari salat Jumat, itu udah 2 rakaat ya. Kalau kita masbuk ya nambah 1 rakaat lagi. Itu kalau udah selesai sholat Jumat, wasallam taminha, dan engkau salam dari Jumat, salam kedua dari Jumat. Salam kedua itu ada kalanya sunnah, ada kalanya sunnah, ada kalanya nggak dianjurin. Salam yang kedua itu pas assalamualaikum. Kapan itu? Ketika apa? Itu udah keluar waktu, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sholat Jumatnya di ujung, gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kedua udah waktu sunnah, nggak dianjurin lagi, gitu. Kayak orang sholat biasa, kalau sudah hadas, maka nggak dianjurkan salam kedua, gitu kan? Udah enggak. Kalau pernah dengar nggak keterangan begini? Keterangan kalau dilanjutin salam kedua habis nunduk, maka enggak sah salatnya. Pernah dengar nggak? Dan begitu sah tetap salatnya, tapi enggak dianjurkan, tidak sunnah. Sah tetap salatnya. Orang ketika udah salam pertama udah keluar dari salat, nah kita mau kentut mau makan udah selesai salat. Gitu tuh. Andai kata udah hadas kemudian salam kedua itu nggak dianjurkan, nggak batal. Terangannya jadi kita tuh patut mengkaji syarat ini aja. Gitu tuh. Faqra'il Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah. Qabla an talakallama, sebelum bicara, 7 kali. Baca Fatihah 7 kali. Tapi ini hadisnya dhaif, sebagaimana itu dalam kitab ada ucapannya Habib Hasan. Yang hadisnya sahih itu yang wiridan yang biasa dibaca sholat. Jadi habis Jumatan juga tetap baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, terus Allah Akbar 30. Itu hadisnya lebih sahih ketimbang ini. Tapi nggak apa-apa diamalin ini. Ini min bab fadhailul amal. Ya,
Jadi jangan ditinggal yang subhanallah 33 karena itu dalilnya lebih kuat ketimbang ini. Ini dalilnya tapi boleh diangkat. Yang 777 ini namanya Musafi'ah, Fatihah 7, Qul 7, terus Falaq Nas 7, Falaq Nas 7, ya 777. Bacanya gimana? Bacanya seperti yang kita tahu, Fatihah 7, Qul 7. Ada yang bilang dibacanya itu Al-Fatihah, Qul, Falaq Nas 1. Begitu tuh, 7 kalinya begitu caranya, tapi enggak yang diajarkan guru kita Fatihah 7, Qul 7, terus Al-Nas 7. Kalau dibacanya begini, boleh nggak? Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sab'an. Bukan 7 kali tapi sab'an. Boleh nggak? Cepet amat nih Imam. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Entah kalau dijelasin ini diamalin lagi. Di dalam kitab Fatwa Ibn Hamid dijelasin hasil begitu. Apa? Tuh kalau ngaji mah ada aja ya yang iseng. Di dalam kitab Fatwa Ibn Hamid kalau ada ulama yang kritik sudah datang nasnya nih kitab Fatwa Ibn Hamid. Andai kata dia bacanya begitu hasil begitu. Cuma beda antara baca Fatihah begitu sama yang baca Fatihahnya 7. Itu ngaji tuh fungsinya gitu. Oh ada aja ulama yang ini ya. Ya kalau kita ke buru-buru udah ngidam McD, udah pengen makan McD nih, ke buru-buru Jumat kantor mau tutup lagi, baca kayak gitu kan Fatihah sab'an dah ya Alhamdulillah, jadi satu-satu tak ditaruh di ujungnya sab'an gitu tuh. Boleh? Menurut Fatwa bin Hamid ada nasnya, itu ilmu namanya. Kalau amal ya mendingan kayak tadi ya Fatihah 7. Qabla anda tak lama sebelum bicara, kalau udah bicara udah luput, nggak dapat Fatihah. Ini menurut yang utama, tapi menurut Abu Ahmad bin Hasan al-Attas, walaupun udah ditekuk kakinya udah berubah dari posisi, masih dapat. Dalam kitab tafsir sebut masih boleh. Ya, kalau kita ngaji ternyata masih ada yang beda. Kali ada yang fanatik, udah nggak dapat, udah ditekuk kakinya, terus mau diapain? Boleh, ada ulama yang membolehin masih tak dapat fadilah dan takalam sab'an marat. Wal Ikhlas dan surat Al-Ikhlas sab'an 7. Jadi Fatihah 7, surat Al-Ikhlas 7. Wal Mu'awwidzatain dan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas 7. Gitu tuh. Ini fadilahnya selagi dia belum hadas, selagi dia belum merubah posisi kaki, malaikat ngampunin. Tuh fadilahnya orang waktu sholat duduknya tetap dalam keadaan tahiyatul akhir, duduk tawarruk ya. Ketika orang itu tawarruk, sebelum dia berhadas atau sebelum dia berbicara atau sebelum merubah posisi, maka di situ malaikat memohon ampunan. Ada orang duduk doang diampunin, cuma dalam agama Islam doang begitu. Saya biar diampunin main catur, main karambol, duduknya tahiyatul akhir. Itu udah diampunin. Khusus dalam sholat. Gitu ya, main karambol duduknya gitu, enggak diampunin gitu. Padzalikal madhkuru minas suwar ya'simuka. Maka itu surat-surat yang disebut ya'simuka itu menjaga akan engkau, ayamna'uka minas su', menghalangi akan engkau daripada keburukan, kejahatan, segala yang menimpa. Binas. Ada orang mau neluk kita, mau nyantet kita, mau menjahatkan kita, dibaca ini tuh tiap Jumat kita nggak bakal apa-apa. Imam Haddad baca ini setiap pagi dan sore di Widul Latif, padahal ada kalau binas itu ada tuh. Imam Nawawi di dalam Hizib Nawawinya baca setiap pagi itu. Ini Imam berbeda suratnya, surat pendek, surat yang dianggap sederhana tapi fadilahnya luar biasa. Yang sumuka ayamnu'uka minas su' minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang kita baca sampai Jumat berikutnya, dari Jumat ke Jumat gitu tuh, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini perkara sunnah. Ini perkara sunnah. Kita ngejaga aja, menjaga perkara sunnah, ganjarannya, fadilahnya luar biasa. Apalagi kalau kita menjaga sesuatu yang wajib, yang sunnah aja fadilahnya begini. Cuma kenapa kita enggak kadang-kadang malas, kadang-kadang habis sholat ini Fatihah doang, habis sholat Jumat Assalamualaikum Fatihah doa. Kamu malas amat ya? Begitu. Timbang Fatihah doang 7 kali. Itu enggak banyak 7 kali, apa malas banget begitu. Kalau kan sebagai guru, kambing dikasih emas 1 kilo, kasih rumput sekarung, kambing di mana? Begitu, dulu. Jadi kita masuk tuh dia kata-kata. Ada kambing, padahal kalau kambing ini dia ada akal milik emas itu 1 kilo buat beli rumput, sampai begah aja makan. Tapi dia milih rumput, gitu tuh. Nah kita itu masih begitu, kita masih ngaku dan masih begitu, gitu tuh ya. Tegur sama guru kita. Bahkan di kalamnya Habib Hasan ada seorang ninggalin sunnah-sunnah yang diperintahkan itu dikatakan mahjur alaih. Tahu mahjur alaih? Mahjur alaih itu yang kita terangkan waktu pelajaran yang lalu, seorang yang tidak boleh melakukan transaksi, itu namanya mahjur alaih. Kenapa dikatakan mahjur alaih? Karena kita safe itu man lam yuslih amr dunia wa dini. Orang yang kagak layak, kagak patut, kagak benar urusan dunia dan agamanya nggak bisa. Itu kita nih mahjur alaih. Itu menurut qaul mu'tamad. Menurut qaul mu'tamad, mahjur alaih itu orang yang tidak rasyid. Man lam yuslih amr dunia wa dini. Urusan dunia agama dia nggak hidup. Nah, kalau diteliti secara pendapat mu'tamad, kita semua mahjur alaih. Ada perintah suruh wirid habis sholat, kita enggak, mahjur alaih. Ada sholat rawatib habis sholat, sebelum sholat nggak dilakuin, mahjur alaih. Kita nih kalau menurut mu'tamad dalam madzhab Syafi'i semua mahjur alaih, transaksinya nggak sah semua. Kenapa? Kita nyepelekan urusan agama, gitu tuh. Tapi yang mu'tamad namanya rasyid atau rasyid itu adalah man yuslih amr dunia, orang yang urusan dunianya itu. Tapi yang dipilih tuh, karena kalau seandainya pendapat yang pertama, maka kita semua kebanyakan mahjur alaih dan transaksinya kagak sah semua, akadnya nggak sah. Kenapa? Kita banyak yang ninggalin sunnah. Orang kagak sholat rawatib, mahjur alaih. Sama siwak, mahjur alaih. Tuh. Kita mau kalau diteliti secara umum, makanya kata Habib Salim, andai kata kita ini mengikut mu'tamad di dalam madhab, niscaya kita temukan ibadah kita semuanya banyak kekurangan. Boleh jadi ibadah kita banyak yang kagak sahnya ketimbang yang sahnya. Begitu. Maka alhamdulillah banyak ulama-ulama yang membela. Qaul ya asmu bainal min as-sum min al-jum'ah wa yakunu hirzan laka min asy-syaitan. Dan adalah itu surat yang disebut dalik, hirzan itu pemelihara laka bagimu min asy-syaitan, dari setan. Imam Ghazali mutipin, Imam Ghazali kabar Sunni sebagaimana meriwayatkan akan oleh Ibnu Sunni. Ini riwayat Ibnu Sunni min hadits Aisyah dan Rasulullah, dari hadisnya Sayyidatina Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbilun yang Fatihah. Tapi enggak ada Fatihahnya, cuma qul sama falaq binas. Sudah jaqsim min asy-syaitan. Begitu dibaca. Kalau mau tidur baca 3 kali, tidurun qul 3 kali, falaq binas 3 kali. Qul berabbil falaq, qul berabinas, baca 3 kali, ditutupin, diusapin. Itu yang diajarkan Nabi. Yang asmu min asy-syaitan. Dijaga dari setan, dari telur. Terus sebelum tidur baca ayat wa ma hum bidzarrin min ahadin illa bi idzni. Tidak ada ayat kan dari Al-Baqarah. Wa ma hum bidzarrin min ahadin illa bi idzni. Jadi enggak ada yang bisa memudarati kecuali dengan izin Allah.
kali baca, jadi nggak akan ada yang bisa mengganggu. Warawal Hafidh Al-Mundhiri, dan meriwayatkan oleh Imam Hafidh Al-Mundhiri, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib hadis, an Anas, daripada Sayyidina Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qara'a idza salama al-imamu yaumal jumu'ati qabla isni rijlahu fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini sab'an sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang membaca ketika salam oleh imam yaumul jumu'ati, di hari Jumat, sebelum dia melipat akan kakinya, maksudnya masih posisi duduk tahiyatul akhir, Fatihatul Kitab, dia akan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan Allahu Ahad, dan Al-Mu'awwidhatain sab'an 77, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah apa yang telah dahulu, yang min dzambi tegaknya dari dosanya, diampuni dosa yang lalu. Wa ta'akhkhara, dan sesuatu dan dosa yang terbelakangan yang belum dilakuin udah disiapin dulu, dijaga, maksudnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya baca Fatihah doang tuh ya. Ada yang mengkritik, baca hadarat Nabi itu bid'ah. Enggak bid'ah. Orang baca Quran kok bid'ah? Baca kan bid'ah. Baca Yasin itu enggak bid'ah. Disuruh sama Nabi baca Quran. Gitu. Enggak ada yang bid'ah. Wa 'utiya min al-ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih, dan dia diberikan dari pahala itu sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dari zaman itu, bahkan sebelum Nabi lahir, orang percaya sama Allah dan Rasul sampai hari kiamat. Banyak nggak? Banyak tuh pahalanya tuh. Wa 'utiya min al-ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Waqul, dan ucapkan arba'a marratin 4 kali. Ya, ucapkan 4 kali. Baca doa kama nukila 'anil Damiri, sebagaimana dinukil dari Imam Ad-Damiri. Imam Damiri ini pemilik kitab Najmul Wahaj, Syarah Minhaj 8 jilid. Pemilik karangan Hayatul Hayawanul Kubra, ada 2 jilid. Beliau nulis nyatet antara hewan yang bertelur, yang lahirin, dicatat tuh di kitab Hayatul Hayawan. Beliau ngumpulin jenis-jenis hewan di situ tuh, Imam Damiri. Tapi yang uniknya di kitab itu diceritakan ada anjing, ayam, sama kancil mau sholat jamaah. Kan musuhan nih tiga hewan ini. Kata anjing, dia ngejar-ngejar tupai, ngejar-ngejar bajing, ya maksudnya manggil bajingnya. Dikejar-kejar sama anjing, ayo sholat jamaah, nanti turun sini, nanti jadi imam. Kata bajing, enggak, saya udah kentut. Ditakut udah sama anjing. Nah itu cerita kayak gitu disebutin di kitab. Ini kitab aneh banget, nyeritain kayak komik jadinya. Tapi Imam Damiri nyeritain semua hewan yang mau lahirin yang betul tertai, itu ditulis 2 jilid kitabnya. Habis dikarang 2 jilid, ketemu nenek-nenek. Ngapain kamu? Saya lagi ngarang kitabnya. Udah 2 jilid, udah teliti semua hewan, mana yang lahirin, mana yang keluar. Ngapain aja capek-capek nyari-nyari nulis kitab cuma buat meneliti mana yang ngelahirin, mana yang telur. Ini aja yang ada daun telinganya itu ngelahirin, yang kagak ada daun telinganya itu telur. Gitu doang. Iya, kan tahu gitu saya nggak usah ngarang kitab. Yang nenek-nenek dilawan. Gitu. Ujung-ujungnya gitu doang, dikumpulin udah capek-capek akhirnya gitu. An Abi Thalib, dari Abi Thalib Al-Makki. Abi Thalib ini wali besar, pengarang kitab Qutul Qulub. Dalam ilmu tasawuf Imam Ghazali banyak mengutip dari Abi Thalib Al-Makki.
Kitabnya namanya Qutul Qulub. Abi Thalib ini sezaman dengan Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir, anaknya Ahmad al-Muhajir, datuknya para habaib yang ada di Hadramut, yang pindah dari Irak, pindah ke Madinah, pindah ke Shimal, pindah lagi ke Hajrain, Hadramut, pindah ke Husaisah. Jadi pindah-pindah buat nyelamatin keturunan. Kalau Ahmad al-Muhajir enggak pindah, keturunan Nabi habis, dibawa habis. Waktu itu ada fitnah. Ahmad al-Muhajir ini orang kaya, pindah dari Hadramut buat nyelamatin keturunan, tinggalin harta yang di Hadramut, yang di Irak, pindah ke Madinah. Habis pindah ke Madinah, enggak menemukan kecocokan, istikharah lagi, pindah ke Shimal. Shimal itu Yaman Selatan, beserta kerabat-kerabatnya. Pindah lagi ke Hadramut di Hajran namanya, daerah Hajran Dau'an. Dari situ pindah ke Husaisah, beliau berdebat dengan kaum Abadi, debat kalah, dan beliau menguasai daerah Husaisah. Beliau orang kaya, saudagar, raja, anak raja juga. Beliau tinggal di Husaisah, kemudian tinggal di Bait Jubair, dekat di situ, dan keturunannya dari situ. Nah, Ubaidillah ini waktu haji ke Mekah, ketemu sama Imam Abu Thalib al-Makki, ngaji baca kitab Qutul Qulub sama Abu Thalib al-Makki. Waktu di Mekah, beliau mendakwa bahwa beliau ini masih keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain. Beliau datangkan saksinya, banyak dicatat. Namanya Abdullah dalam riwayat, dalam kitab Masyra'ir Rawi namanya Abdullah, tapi karena beliau tawadhu maka beliau berganti kalau bahasa itu namanya tasghir. Dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Dari Ubaidillah ini punya anak namanya Ali punya anak Muhammad Somad di Muhammad punya anak Ali punya anak Ali Khalaf Basam. Jadi ditarim Ali Khalaf Basam punya anak Muhammad Sahih Marbat, adanya di Oman. Muhammad Sahih Marbat ini punya anak dua, Ali sama Ali. Dari Ali ini melahirkan Pakil Muqaddam. Ini habaib semua yang dihantar ini dari situ. Ali Yaman Faqih ini nurunin wali yang dia terus Imam Haddad itu dari Ali Yaman Faqih. Imam Haddad instrumen dari Ali Yaman Faqih. Nah, yang wali Songo dari Ali Yaman Faqih. Ali Yaman Faqih punya anak Abdul Malik yang ada di India. Kawin dengan Raja India, Abdul Malik punya anak namanya Abdullah punya anak Ahmad Jalaluddin Shah. Ahmad Jalaluddin punya anak Jamaluddin Husain punya anak Ali Nuruddin punya anak Abdullah, Raja Israel di Mesir, kawin dengan anaknya Prabu Siliwangi, namanya Berasanta, punya anak Sunan Gunung Jati. Terus dari Ali ini punya anak lagi para rasul ke wali semua dari Gunung Jati nurunin itu ada, itu tercatat. Begitu tuh. Nah, ini ketemu dengan Abu Thalib al-Makki. Abu Thalib nanti Qutul Qulub baca. Dan ketika beliau didakwa bahwa masih keturunan Rasul, disaksikan ratusan orang dan disaksikan ulama-ulama yang sangat banyak, dan bahwa beliau ini masih keturunan Rasulullah SAW. Dari Ubaidillah inilah turun keturunan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Biasanya Ahmad al-Muhajir, para wali-wali ini lahir. Tuh, kuburannya adanya di Bor. Daerah Bor ini dulu tempat kelahiran Fir'aun. Jadi Fir'aun ini main judi, suka minum-minuman, kalah main judi, kabur ke Mesir. Riwayat Habib Salim begitu. Jadi Bor kabur ke Mesir, main judi, kalah. Omelin nama maknya. Kabur ke Mesir begitu. Satu riwayat gitu. Fir'aun ini dari Bor. Salim cetak waktu di Madras. Itu saya Abu Thalib al-Makki, wali besar. Imam Ghazali aja mengutip kalamnya. Ba'da dzalik ay ba'da salamil Jum'ah, setelah salam Jumat, kama fil Ihya, sebagaimana dalam kitab Ihya, ibarat Ihyanya. Wa yustahabbu ay yaqula ba'da al-Jum'ati, ibarat Ihyanya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Lud, aghnini bi halalika an haramika bi ta'atika ma'asfatika min siwa. Kalau di sini tuh 4 kali ya Imam Syekh Nawawi nganjurin baca 4 kali kama fil Ihya, kama naqala Abi Thalib al-Makki. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu, wahai zat yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Aiman la yaftaqiru ila syai', zat yang tidak butuh terhadap sesuatu. Allah itu enggak butuh.
Sama ibadah kita nggak butuh. Jadi kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, baliknya bukan buat Allah, tapi buat kita. Ente ngaji selamat, ente nggak ngaji buat kebalik kita. Allah nggak butuh ente nggak ngaji selamat. Andai kata seluruh penduduk alam semesta nggak ada yang taat Allah, nggak mengurangi sedikit pun. Seluruh alam semesta ini penduduknya bandel semua, maksiat, tidak mengurangi sedikit pun. Andai kata semua penduduk bumi, semua penduduk langit bumi taat, tidak menambahkan kerajaan Allah sedikit pun. Allah nggak butuh. Allah itu tidak. Allahumma ya Ghani, ayman la yaqdiru syai'in. Syai'in di sini syai' mungkin. Syai'in mungkin, sesuatu yang mungkin, tidak butuh Allah. Begitu. Ya Hamidu, wahai zat yang maha terpuji, ay mustahiqut tsana, yang berhak dipuji Allah. Kenapa berhak dipuji? Karena kesempurnaan Allah. Karena zati. Orang manusia dipuji karena bukan zatnya, karena perbuatannya. Tapi kalau Allah dipuji, emang zatnya Allah terpuji. Emang zat Allah itu maha terpuji. Ya mubdi'u, wahai zat yang memulai, ay mudhiru syai', yang mendahirkan sesuatu minal adam ilal wujud, dari tiada kepada ada. Allah yang mengadakan sesuatu dari tiada kepada, itu namanya mubdi'. Mengadakan sesuatu dan tiada sama sekali menjadi ada. Alam semesta ini awalnya nggak ada makhluk namanya, tidak ada yang murni, nggak ada sama sekali. Kemudian Allah adakan, ya, dengan iradahnya, dengan kudratnya Allah adakan alam semesta. Kita termasuk makhluk semua yang ada di alam semesta Allah adakan. Dan bagi Allah itu nggak ada apa-apanya, nggak berat, nggak apa. Timbang ngasih kita rezeki sedikit, itu buat Allah nggak ada apa-apanya. Yang lebih dari itu apa? Menciptakan alam ini tidak ada menjadi ada. Kalau makhluk apalagi yang timbang ngasih kita, ya, timbang ngasih makhluk yang ada di alam semesta, bagian dari alam semesta, itu bagi Allah kecil. Orang mengadakan alam semesta dari tiada menjadi ada, kalau sanggup, maka jangan ragu, ya, jangan. Kan banyak nih, masing-masing kita punya urusan, benar nggak? Ada yang urusannya begini, ada yang urusannya begitu, ada yang ngadepin masalah ini, masalah itu. Timbang masalah mah kecil bagi Allah. Baca ini doa, yang mau itu, yang mau itu, kecil. Kenapa? Mengatakan alam semesta Allah sanggup, apalagi mengurus urusan kita yang sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Begitu ya. Ya mubdi'u, mudhiru syai' min al-'adam ila wujud, namanya adam mahad. Ya mu'idu, wahai zat yang menciptakan sesuatu setelah tiada. Mu'idu yang mengembalikan. Makhluk ini awalnya nggak ada semua. Kemudian diadakan. Pertama kali makhluk yang diadakan adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nur itu Allah pecah menjadi arsy, qalam, lauh, muntaha, surga, neraka, semua di alam semesta itu dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak berkurang. Jangan dianggap dari nur ini pecah jadi kurang, bukan begitu. Cahaya matahari, Allah ciptakan cahaya matahari. Ketika matahari itu menerangi planet bumi, menerangi bulan, menerangi planet, apakah berkurang cahaya matahari? Tidak. Jadi cahaya Nabi Muhammad SAW itu tidak berkurang sedikit pun. Allahumma shalli wa sallim. Cahayanya Rasulullah itu tidak berkurang, jangan dianggap pecah, dibagi ngambak-ngambak. Cahaya Nabi Muhammad itu menutupi alam jagat raya, menutupi arsy, menutupi semua alam semesta. Itu ya, pertama kali makhluk yang diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Habis itu diciptakan semua itu alam Allah, ciptakan. Setelah diciptakan ini makhluk yang ada nih, Nabi Adam, suruh Nabi, Rasul, semua yang ada tumbuh-tumbuhan ditiadakan, benar. Ada yang meninggal tuh. Pas hari kiamat ditiadakan semua, kecuali 8 makhluk yang kekal. Diantaranya surga, neraka, lauh, terus arsy, apa lagi? Kursi, Ajbuz Zanab itu tulang ekornya setiap manusia ini nggak hancur sampai hari kiamat, nanti masih ada. Ada 8 makhluk yang tidak hancur, malaikat, hamalatul arsy, pemikul arsy,
harus nggak hancur waktu kiamat. Ada 8 makhluk yang nggak hancur. Kalau manusia semua hancur, udah tiada, diadakan lagi. Jadi beberapa kali kita ngalami tiada. Pertama nggak ada, namanya ada mahal, diadakan. Kemudian ditiadakan lagi, meninggal. Kita diiringi tiada, diadakan lagi sama Allah, dibangkitkan. Yang di pada masyarakat, yang berat. Jadi berapa kali kita ngalami ketiadaan? 2 kali ya. Pertama sebelum ada makhluk, kedua setelah diadakan, ditiadakan. Gitu tuh. Kita ngalami ketiadaan. Kita enggak kekal. Manusia enggak ada yang kekal. Ya ayat khaliqu syai' ba'da adam, tadinya yang menciptakan sesuatu setelah tiadanya. Baru semua. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur baru. Bahkan kita enggak sunat keadaannya. Balik lagi kita. Ya, dalam keadaan seperti kita baru terlahir. Waktu lahir kita udah sunat belum? Belum. Kali ada yang udah sunat? Belum. Pas dibangkitkan dari kuburan begitu. Ya, semua balik kayak keadaan semula. Telanjang, enggak pakai apa-apa, enggak ada pasar malam di sana. Gitu. Enggak ada kaos. Adanya amal kita. Kalau kita amalnya bagus, itu kita pakai pakaian. Gitu tuh. Man kasa akhahu fid dunya kasallahu fil akhirah. Siapa orang yang memberi pakaian di dunia, saudaranya dia yang man kasa alian. Siapa orang yang memberi pakaian, orang yang punya pakaian kasih pakaian. Kasallahu fid dunya wal akhirah. Di dunia dibalas, sama di akhirat Allah kasih. Oke, ya. Dikasih pakaian sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berilmu, orang ngaji lah, santri, orang menuntut ilmu, nanti di akhirat pakaiannya adalah pakaian cahaya. Seperti dalam kitab Ad-Durarus Saniyah sebutkan di situ. Pakaian cahaya. Ya Rahim Wahidat, yang maha penyayang, ay muridul in'am, yang mengiradah akan nikmat. Rahim itu disyarahin sama sekali, ay muridul in'am, yang maha penyayang. Ya Wadud, zat yang maha penyayang juga, ay man yuhibbul khair, tegaknya zat yang menyukai akan kebaikan di jami'il khalaiq, itu namanya Wadud. Pengennya seluruh makhluk baik. Allah kasih biar baik semua, biar masuk surga semua. Makanya diperintah, diutus Rasul, diutus para pewarisnya, begitu. Karena pengennya Allah makhluknya itu namanya wadud. Wadud itu di atas cinta, sayang namanya ya. Sayang, kalau sayang nggak mau melihat orang yang disayangi itu celaka. Itu namanya wadud. Ma yuhibbul khaira li jami'il khalaiq. Dan yang menyukai, mencintai akan kebaikan bagi seluruh makhluk. Tanda Allah itu Rahim, tanda Allah itu Wadud. Diutus Nabi Muhammad SAW. Allah sayang sama kita, diutuslah Rasulullah untuk menyelamatkan kita. Begitu. Kalaulah tidak Allah itu sayang kepada kita, maka tidak akan diutus Rasulullah. Bukti sayangnya Allah kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngasih tahu kita ini lemah, kasih tahu bahwa nanti ada hari akhir, nanti ada balasan, nanti ada siksa kubur, nanti ada kenikmatan kubur dan segala macam. Dikasih tahu sesuatu yang tidak dijangkau oleh kita sama Rasulullah, dikasih tahu biar kita selamat. Gitu tuh. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu buat nyelamatin kita. Tuh Rasulullah itu diutus, tanda bukti kasih sayang Allah terhadap kita seluruh makhluknya. Udah diutusnya malah musuhin. Abu Jahal gitu. Udah diutus Nabi Muhammad SAW buat nyelamatin kita dari kegelapan, dari kekufuran. Udah diutus malah jadi musuh, malah membenci, malah menghina, malah menghardik. Maka hati-hati. Ketika kasih sayang Allah disambut dengan begitu, maka berbalik jadi kemurkaan. Allah ini sayang sama kita, diutus
para ulama, diutus orang saleh, diutus semua orang-orang yang menyelamatkan kita, orang-orang yang nasihatin kita, orang-orang baik. Kemudian kita nggak terima, kita memusuhin, kita mencaci, kita memfitnah. Hati-hati. Bagaimana minggu lalu, wa may yakfur bi ayatillah wa innallaha syari'ul hisab. Siapa orang yang kufur dengan ayat Allah, hati-hati, cepat Allah membalasnya. Itu ya, kayak kaum 'Ad dikasih kekuatan, kaum Tsamud dikasih kekuatan, tapi kufur sama Allah, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyambut kasih sayang Allah, menyambut Nabi Muhammad SAW, menyambut para pewarisnya, menyambut keturunannya, menyambut ajarannya, syariatnya, sunnahnya, segala apa yang diajarkan oleh Rasul, kita sambut dengan hati yang lapang dan gembira, kita amalkan, kita senang, maka itu pertanda dia orang yang berakal, dan pertanda dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seperti para sahabat yang ikut Rasul, itu nyambut Nabi dengan hati yang lapang. Kita nggak seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu Rasulullah hijrah, ketika Rasul tidak pakai sandal, digendong sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah digendong, jangan sampai Rasulullah tersakiti. Ketika mau masuk goa, Rasulullah mau singgah di goa, Sayyidina Abu Bakar izin sama Nabi, la tadkhul hatta adkhulahu. Ya Rasul, jangan masuk dulu, bentar anak dulu masuk periksa, takut ada. Diperiksa semua dinding-dinding goa, diperiksa satu persatu, takut ada ular. Dipotongin bajunya buat nyumpelin lubang-lubang, takut ada kalajengking, takut ada ular. Udah kelar, udah beres, silahkan ya Rasulullah, udah aman, masuk ke goa. Habis masuk, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu perjuangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, harta korbankan, jiwa raga korbankan, ya, semua yang dimiliki korbankan oleh Nabi Muhammad, menyambut dengan lapang dada. Habis Rasulullah tidur di pangkuan, kemudian ada satu lubang tidak tertutupi oleh baju karena udah habis bajunya, ditutupi sama tumitnya, ditutupin ditutupin sama tumitnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, takut ada ular. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicatek kakinya sama ular. Tentu manusiawi, walaupun Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga sakit, tapi ditahan karena ada Rasulullah, nggak mau membangunkan Nabi Muhammad yang sedang tidur di pangkuannya. Biarin Rasulullah tidur istirahat. Dicatek lagi, nggak kuat sampai biru, sampai nangis perih. Itu perjuangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita apa perjuangannya buat Nabi Muhammad? Timbang duduk doang ngaji. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai begitu tuh, dicatek ulat, diam sampai nangis saking sakitnya, nangis. Pas nangis nggak ketahan, air matanya muncul netes ke pipi Nabi. Bangun Rasulullah. Kata Nabi, malak kayak Abu Bakar. Kenapa? Ada apa wahai Abu Bakar kamu nangis? Diam saya dimakan. Kata Abu Bakar, ludiqtu atau ladagat nih hal apa? Aku dicatek sama ular, kakiku ya Rasul sakit banget. Mana wahai Abu Bakar kaki? Ditunjukkan ke Rasulullah, ditiup sama Nabi, diludahin sembuh. Jadi perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibanding Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, begitu sangat sayangnya sahabat Nabi kepada Nabi hingga ketika datang Nabi disambut. Itu pertanda kasih sayang Allah. Ini Nabi ini kasih sayang Allah terhadap kita. Ini ulama kasih sayang Allah terhadap kita. Segala bentuk kebaikan itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Begitu tuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali rela menggantikan posisi Nabi di tempat tidur ketika mau hijrah. Padahal udah tahu jiwanya terancam, tidak dibaca, tapi enggak, demi Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abbad bin Bishr waktu nungguin Nabi di perang Khandaq, ya, Nabi tidur
di dalam tenda maka bin Bishr jaga. Itu kasih sayangnya sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua membackup, nggak peduli cacian, nggak peduli makian, bahkan nyawa dia korbankan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak sampai segitu. Cukup kita itu pengorbanan kita adalah luangkan waktu buat menerima syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Aghnini bihalalik, beri aku kecukupan dengan kehalalanmu ya Allah, haramin daripada keharaman. Beri aku harta yang halal sehingga aku tidak sampai memakan harta yang haram. Itu maknanya aghnini, cukup dengan yang halal daripada yang haram. Begitu. Wa bi ta'atika, dan dengan ketaatanmu, an ma'siyatik, daripada cukup dari maksiatmu. Ya Allah, cukupkan waktuku buat taat, biar aku ngisi waktuku dengan ketaatan, kebaikan, kayak ngaji itu namanya aghnini bi ta'atik an ma'siyatik. Coba kalau nggak dipakai ngaji, ya ngawur kemana-mana, ngablu, begitu, banyak ngabulnya nanti. Gitu. Kalau dipakai ngaji kan enggak. Wa bi fadlika, dan dengan karuniamu, aku cukup dengan karuniamu, dengan nikmatmu, dengan pemberianmu, amal cukup dari selainmu. Doa luar biasa isinya. Enggak ada doa yang seperti ini, kata Imam Ali Habsyi. Dalam kalamnya Imam Ali Habsyi, ini doa jami'ul khair, menghimpun seluruh kebaikan ada di dalam ini doa. Mana yang halal? Taat itu halal. Mana yang halal? Ngumpul sama orang-orang saleh itu. Dari itu namanya aghnini bi halal, haram bi ta'atika ma'asati wa khatika muslim. Begitu tuh. Dan yang terpenting dan yang sangat baik adalah ketika hati kita dicukupkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mendawam ala hadza du'a Allah wa khalqih. Dikatakan siapa orang yang mendawamkan atas ini doa, ini ibaratnya ya sama. Siapa orang yang mendawamkan ini doa, aghnahullahu an khalqihi, maka mencukupkan akan dia, maka mencukupkan akannya oleh Allah daripada makhluk. Udah nggak butuh lagi sama. Jadi sama makhluk dia nggak bergantung kalau dia udah meresap doa ini dibaca. Ini maksimalnya 70 kali, paling banyak 70. Di Jumat tuh baca 70 kali, kuat nggak sekali duduk? Allahumma ya Allah hamidin mudi aman 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 juga 70 kali dikirim setiap Jumat. Begitu. Biar Allah kasih ketenangan, biar Allah kasih kecukupan, biar Allah kasih rezeki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki akan dia dari sekira-kira yang dia tidak duga-duga. Kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Ini doa dari Nabi Yahya disebutin di kitab Bidayatul Hidayah disebutin. Ini doa kata Imam Ali Habsyi sangat luar biasa kandungannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah baca doa ini. Kami sholat baca nggak apa-apa, Jumatan baca 4 kali, atau 70 kali. Begitu tuh, itu amalan-amalan di hari Jumat. Cuma sholli ba'da Jumat di rakaatain, wallahu a'lam bishawab.